Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In meeting 15 of writing clinics, you're going to practice on writing novelty, state of the art, and research gap. Tidak sedikit peneliti dan mahasiswa pada berbagai jenjang S1, S2, dan S3 kebingungan untuk menyelesaikan proposal penelitiannya, bahkan terlanjur mencampakkan agenda mulia ini. Pada kasus mahasiswa bimbingan skripsi atau tesis, mereka bahkan menghilang, tak tentu rimbanya, atau bahkan tugas akhir yang mendapat pukulan KO dari para dosen pembahas yang pastinya dapat berakibat fatal bagi kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Novelty. Apa itu novelty? Novelty merupakan kebaruan. Novelty merupakan kebaruan sebuah penelitian dapat memiliki definisi yang sangat luas. Sebagaimana disampaikan oleh Barack Cohen tahun 2017, novelty dapat berkisar pada demonstrasi fenomena mapan dalam sistem baru untuk menguji hipotesis tanpa preseden dalam literatur. Dengan kata sederhana ini berarti sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan unik. Kebaruan penelitian sangat penting saat mengajukan permohonan pendanaan. Banyak lembaga pendanaan sekarang bersikeras pada bagian terpisah dalam aplikasi hibah untuk menyatakan hal baru dari penelitian yang diusulkan. Oleh karena itu, kebaruan topik perlu ditetapkan pada tahap konseptualisasi ide itu sendiri. Tidak ada lembaga pendanaan yang akan mendanai penelitian yang tidak baru. Banyak jurnal berdampak tinggi akan cenderung memprioritaskan memilih untuk menerbitkan artikel baru. Dengan jumlah penelitian yang besar dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, menjadi tantangan dan tekanan bagi sebagian peneliti untuk menghasilkan penelitian yang inovatif dan relevan. Novelty harus menjadi inti dari setiap penelitian. Sebuah penelitian yang tidak memiliki faktor kebaruan yang terkait dengannya tidak layak dilakukan. Mengingat berbagai kemajuan teknologi di setiap bidang penelitian, menemukan topik baru seringkali menjadi tantangan. Demikian juga tidak mungkin setiap topik penelitian 100% novel. Akan selalu ada beberapa tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, namun tidak semuanya dapat dilaporkan. Misalnya, metode yang berbeda dapat digunakan untuk mensintesis produk yang sudah memiliki metodologi yang ada. Di sini kebaruan terletak pada metodologinya. Kadang-kadang kebaruan juga bisa terletak pada kontradiksi dengan sesuatu yang dilaporkan penelitian sebelumnya. Variasi dalam metodologi yang dilaporkan sebelumnya yang menghasilkan hasil yang bervariasi juga dapat dianggap sebagai hal baru. Menurut seorang filsuf yang bernama Imre Lakatos, program penelitian yang baik adalah progresif. Kebaruan sangat mungkin berkontribusi pada kemajuan ilmiah. Menganalisis kebaruan sebuah ide tidaklah mudah. Dengan ketersediaan internet dan berbagai mesin pencari, sekarang sangat memungkinkan untuk memverifikasi setiap detail sebuah penelitian. Sebuah survei literatur menyeluruh termasuk analisis artikel penelitian dan paten perlu dilakukan pada topik yang menarik untuk memastikan bahwa ada beberapa hal baru yang terkait dengannya. Kebaruan penelitian dan dampak penelitian dapat menjadi cara strategis untuk menarik perhatian pembaca dalam sebuah artikel penelitian. Esensi kebaruan dari hasil penelitian yang diperoleh perlu dihubungkan dengan kepentingannya bagi ilmu pengetahuan serta dengan kepentingan praktis. Untuk menemukan kebaruan di bidang penelitian, peneliti perlu melakukan tinjauan pustaka secara menyeluruh untuk mengetahui apa yang dipelajari dan apa kesenjangan yang perlu diklarifikasi.
Tinjauan literatur ini tergantung pada pengetahuan mendalam terhadap kondisi lapangan. Peneliti harus membandingkan dan menghubungkan pekerjaan mereka dengan penelitian sebelumnya. Sebuah tinjauan literatur menyeluruh diperlukan untuk menghasilkan ide yang baik untuk penelitian. Banyak membaca makalah penelitian, buku, jurnal, dan bahan lain yang memiliki literatur yang relevan. Dan tanyakan pada diri Anda, topik apa yang terbaik yang dapat membantu Anda melakukan penelitian baru dan unik. Jika tidak menemukan sesuatu yang unik tentang penelitian Anda harus mengubah topik Anda. Jika tidak, Anda dapat memikirkan cara lain untuk melakukan penelitian tentang topik yang sama. Berikut adalah gambar state of the art. Jadi dimulai dari perumusan topik, kemudian tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka itu kita akan mulai menuliskan state of the art yang berasal dari empirik, yaitu penelitian, atau fenomena atau indikasi di lapangan. Dari empirik, fenomena, atau indikasi di lapangan kita bisa mencari kesenjangan ya atau gap secara teoretik. Misalkan ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu maka kita harus menguji ya, menguji menggunakan survey research method. Kalau tidak ada kesenjangan secara teori, maka kita harus membangunnya menggunakan qualitative research method. Kalau teori tidak lengkap, ya kesenjangannya berupa teori tidak lengkap, maka kita harus memodifikasi teori dan melakukan case study. Apa itu state of the art? Yaitu suatu keniscayaan bahwa setiap peneliti diharapkan untuk menulis bagian state of the art atau tinjauan literatur sebagai bab pengantar, tetapi apa sebenarnya state of the art? Pada titik ini, peneliti mungkin telah membaca cukup banyak artikel penelitian dalam bahasa Inggris. Beberapa di antaranya dimulai dengan beberapa halaman yang menguraikan bidang penelitian dengan memuat banyak kutipan. Ini adalah contoh master tabel compiling di review yang diadaptasi dari Q Mahamud 2017. Jadi ada paper ID atau nomor papernya, ada areanya, problemnya apa, objektif dari penelitiannya apa, metodenya apa, kontribusinya apa, domain aplikasinya apa, dampaknya apa, kesimpulannya apa, dan future worknya apa, sampai ke paper yang ke-100 ya. Jadi kalau untuk disertasi S3 harus sampai 100 penelitian yang relevan. State of the art or SOTA atau tinjauan literatur memberikan ulasan tentang kontribusi yang relevan dari literatur yang ada. Tinjauan pustaka harus mengidentifikasi landasan teoritis suatu penelitian, mengidentifikasi tingkat kebaruan dan relevansi penelitian, dan membantu memperjelas serta menyempurnakan fokus, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang akan dibahas. Tinjauan pustaka juga harus memberikan pembenaran untuk fokus penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam menyusun state of the art kita harus mengidentifikasi landasan teoritis untuk diskusi, tentukan relevansi pertanyaan yang akan dianalisis, memperjelas dan mendefinisikan fokus, menjustifikasi relevansi atau pentingnya masalah yang telah dipilih untuk menjadi fokus. Ini contoh matrix of intellectual map ya. Jadi apa papernya, judulnya, research questionnya apa, research gapnya apa, metode apa, findingnya atau hasil dari penelitian itu apa kelebihan dan apa kelemahannya. Untuk mempermudah penyusunan state of the art, peneliti dapat menemukannya pada artikel yang berjudul review. Karena artikel tersebut hanya terdiri dari studi literatur berdasarkan pencarian yang sistematis. Ini adalah contoh STRWP model, Cognitive Model in Scholarly Paper Writing.
Ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari mulai search, topik, research, writing, dan publication. Kemudian research gap. Apa itu research gap? Kesenjangan penelitian. Yaitu pertanyaan atau masalah yang belum dijawab oleh salah satu atau beberapa penelitian yang ada di satu bidang. Terkadang research gap muncul ketika ada konsep atau ide baru yang belum dipelajari sama sekali. Peneliti akan menemukan celah penelitian jika semua penelitian yang ada sudah ketinggalan zaman dan membutuhkan penelitian baru yang dimutakhirkan. Misalnya, studi tentang penggunaan internet pada tahun 2001 atau mungkin populasi tertentu belum dipelajari dengan baik. Seperti kemungkinan ada banyak studi tentang remaja dan video game, tetapi tidak cukup studi tentang balita dan video game. Ini adalah contoh state of the art, research gap, dan novelty. Ya, jadi ini adalah proses kognitif dalam menulis, mulai dari teori Flower and Hayes tahun 80 sampai teori Fadli tahun 2019. Kemudian dari teori-teori ini kita cari research gap-nya. Dari research gap-nya itu kita akan menemukan novelty. Lalu bagaimana cara menemukannya? Buat daftar pertanyaan tentang topik yang ingin diteliti dan kemudian lakukan riset untuk melihat apakah pertanyaan itu telah dijawab dengan memuaskan. Jika belum, mungkin Anda telah menemukan celahnya. Apa saja jenis-jenis dari gap penelitian? Ada theoretical gap, ada evidence, ada population gap, empirical gap, knowledge gap, practical knowledge gap, methodological. Contoh gap pada penelitian. Pada sebuah penelitian terkait analisis terhadap kesulitan dan peluang pembelajaran speaking secara online selama masa pandemi, ditemukan bahwa salah satu kesulitannya adalah sulit memahami materi yang diajarkan secara daring. Namun, fakta lain juga ditemukan bahwa kesulitan dalam memahami materi terkait speaking tidak hanya terjadi saat proses pembelajaran online saja. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara penelitian yang telah dilakukan dengan fakta di lapangan. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya untuk menjawab pertanyaan apakah kesulitan memahami materi pembelajaran disebabkan oleh media pembelajaran yang digunakan, online learning, atau faktor lain yang harus diteliti. Contoh dalam bahasa Inggris, write your research gap statements. Once you have a clear and focused topic, you can write your research gap statement online. A research gap statement usually consists of 3 parts: the background, the gap, and the significance. The background provides some context and background information on your topic. The gap identifies what is missing or unclear in the literature and what you want to investigate. The significant explains why your research is important and how it will contribute to the knowledge or practice in your field. Here is an example of a research gap statement. Although many studies have examined the effect of social media on mental health, there is a lack of research on how different types of social media platforms influence different aspects of well-being. This research gap limits our understanding of how social media users and can optimize their online experiences and cope with potential risk. Therefore, this study aims to explore how Facebook, Instagram, and Twitter affect the self-esteem, mood, and stress levels of college students.